Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan Bapak dosen, serta kakak asisten. Perkenalkan, saya Teguh Muhammad Zafran 154-1827. Saya akan mempresentasikan hasil analisis dari aspek sarana prasarana. Untuk gambaran umum Kabupaten Kuningan dan gambaran umum Kecamatan Cigugur sama seperti sebelumnya. Langsung saja ke bagian ketersediaan sarana dasar dengan outline pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, serta RTH atau RTP. Untuk sarana pemerintahannya sendiri, diketahui bahwa seluruh sarana pemerintahan memiliki akses yang mudah terhadap jalan raya dan beberapa di antaranya dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Kondisi kerusakannya 76,5% terawat, sedangkan sisanya tidak terawat. Sarana yang mengalami kerusakan yaitu kantor Kecamatan Cigugur, kantor Kelurahan Cigugur, dan kantor Kelurahan Sukamulya. Untuk sarana pendidikan SD, jumlah observasi yaitu 25 dari 28 dengan keterjangkauan 92,2% terjangkau. Untuk kondisi kerusakan, 84% terawat dan sisanya tidak. Sarana yang mengalami kerusakan SD 3 Cisantana, SD Cigugur, SD 1 Sukamulya, dan SD 2 Sukamulya. Untuk SMP, jumlah observasi 5 dari 8 dengan keterjangkauan 80,9% terjangkau. Kondisi dan kerusakannya, kondisinya 60% terawat dan sisanya tidak. Sarana yang mengalami kerusakan yaitu SMP Trimulya di Kelurahan Cigugur dan SMP Plus Nurul Hidayah di Desa Cisantana. Untuk SMA, jumlah observasi 5 dari 8 dengan keterjangkauan 93,1% terjangkau. Untuk kondisi dan kerusakan, dari hasil observasi ditemukan bahwa 100% sarana prasarana SMA itu dalam kondisi baik. Untuk perguruan tinggi, di Kecamatan Cigugur hanya terdapat satu yaitu Stikes Muhammadiyah yang terletak di Kelurahan Cipari dan dapat dijangkau oleh kendaraan umum dan kondisinya dalam kondisi terawat. Untuk sarana kesehatan, dari hasil observasi ditemukan satu rumah sakit tipe C, satu puskesmas utama, satu puskesmas pembantu, 4 poskesdes, 3 posyandu, dan 4 apotek. Kondisi dan kerusakannya sendiri 78,6% terawat. Sarana yang mengalami kerusakan yaitu Rumah Sakit Sekar Kamulian, apotek di Cigadung, apotek di Cigugur. Sarana yang tidak berfungsi yaitu Puskesmas Pembantu Sukamulya dan Puskesmas Utama di Sukamulya. Untuk keterjangkauannya 80,1% terjangkau. Preferensi masyarakat bahwa 54,54% menggunakan fasilitas kesehatan puskesmas dengan alasan kemudahan aksesibilitas. Untuk sarana peribadatan, tidak ditemukan sarana peribadatan untuk Hindu dan Buddha, yaitu pura dan vihara. Sarana peribadatan yang kami temukan yaitu 29 masjid, 20 musola langgar atau surau, dan 4 gereja. Sarana peribadatan untuk pemeluk agama Islam sudah terlayani semuanya. Untuk sarana peribadatan umat Kristen atau Katolik, terdapat 4 gereja, 2 di Cisantana, 1 di Kelurahan Cigugur, 1 di Kelurahan Sukamulya. Keempatnya sudah terakses dengan jalan. Untuk kondisinya sendiri, kondisi masjid 75% terfasilitasi, kondisi musola 62% terfasilitasi, kondisi gereja 50% terfasilitasi. Untuk sarana perdagangan niaga, dari hasil observasi yang dilakukan hanya didapatkan titik pertokoan dan dasar dan pasar swalayan. Persebaran dan keterjangkauannya seluruh desa di Kelurahan Cigugur sudah terjangkau. Untuk persebarannya sendiri dari hasil observasi 1 Indomaret di Kelurahan Sukamulya dan 2 Fajar Serba di Kelurahan Cigugur. Kondisi dan kerusakannya untuk pertokoan 47,8% terawat, untuk pasar swalayannya 50% terawat. Dari preferensi masyarakat menunjukkan bahwa 51% memilih tempat pembelanjaan di warung sembako karena alasan kemudahan aksesibilitas. Untuk sarana RTH dan RTP ditemukan 10 TPU, 3 taman, 8 lapangan atau sarana olahraga, 2 RTH lainnya. Kondisi kerusakannya untuk TPU 70% terawat, taman 33,3% terawat, lapangan dan sarana olahraga 62,5% terawat, kondisi RTH lainnya 100% tidak terawat. Ketercapaiannya untuk persebaran sarana pemerintahan dan sarana peribadatan sudah cukup tersebar merata. Namun untuk sarana lainnya cenderung berada di bagian selatan Cigugur. Untuk keterjangkauannya,
Desa yang ada di utara Kecamatan Cigugur yaitu Cisantana dan Desa Puncak mengalami keterjangkauan dan aksesibilitas yang rendah. Untuk kondisinya sendiri kurang lebih sama dengan keterjangkauan, yaitu di bagian utara Kecamatan Cigugur itu kondisinya kurang dan banyak menumpuk di bagian selatan. Perspektif masyarakat dalam pemilihan kecenderungan untuk sarana kesehatan dan tempat berbelanja, masyarakat Cigugur itu memilih fasilitas terdekat seperti puskesmas dan warung sembako karena aksesibilitasnya yang mudah. Untuk ketersediaan prasarana dasar, langsung saja ketersediaan prasarana transportasi, kami tidak menemukan terminal ataupun stasiun. Untuk ketersediaan jaringan drainase, kondisi drainase di Kecamatan Cigugur masih ada yang tersumbat oleh sampah dan masih ada 5 rumah tangga yang bercampur dengan air hujan. Ketersediaan jaringan air bersih, untuk jaringan pipa PDAM hanya terdapat di 6 desa kelurahan. Untuk kesediaan dan kondisi, 6 desa kelurahan telah menggunakan PDAM, 4 dan desa kelurahan lainnya menggunakan badan pengelolaan SPAM lainnya yang dikelola oleh desanya masing-masing. 50% masyarakat menggunakan PDAM dan sisanya dapat dilihat pada grafik di samping. Ketersediaan jaringan listrik, kami dari hasil observasi hanya menemukan 5 sutet yang terletak di Desa Cisantana, Desa Gunung Keling, Kelurahan Mundeharang, dan Desa Puncak. Menurut data sekunder, terdapat 38 gardu di Kabupaten Kuningan. Ketersediaan jaringan persampahan, terdapat 7 tempat pembuangan sementara, termasuk 1 TPST atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Pada saat observasi, terdapat beberapa TPS yang masih melakukan pembakaran sampah di TPS itu sendiri. Ketersediaan jaringan air limbah cair. Menurut data yang didapatkan, desa kelurahan yang mendapatkan sanitasi layak hanya Kelurahan Cigugur dengan aksesibilitas masyarakatnya 82,3%. Ketersediaan pasarangan jaringan jalan, 5 km jalan nasional, 10 km jalan kabupaten, dan 15 km jalan desa. Kondisi jalan dapat dilihat sendiri, ada terlampir foto di sini. Di sini ada persentase kondisi jalan di beberapa jalan di Kecamatan Cigugur. Sini ada kondisi jalan dan juga ini hasil traffic counting. Kami melakukan traffic counting di 2 lokasi berbeda. Berikut ini hasil traffic countingnya. Bisa langsung dibaca saja di PPT. Ketercapaian prasarana dasar. Untuk ketersediaannya, prasarana dasar di Kecamatan Cigugur tersedia dengan cukup baik, tapi persebaran ketersediaannya masih kurang baik. Keterjangkauannya, untuk prasarana sendiri itu masih belum menjangkau bagian utara dengan baik. Untuk perspektif masyarakatnya, masyarakat mendapatkan dampak yang berbeda karena ketersediaan prasarana yang berbeda, sehingga di bagian utara Cigugur mengalami kecenderungan yang berbeda dengan bagian selatan. Hasil observasi kebencanaan, jenis sarananya itu jalur evakuasi, titik atau tempat berkumpul, penanda atau rambu evakuasi dengan jalur evakuasi bencana seperti berikut. Titik rambu jalur evakuasi kami menemukan 23 rambu jalur evakuasi, 10 rambu denah jalur evakuasi, dan 1 rambu titik kumpul. Untuk ketercapaiannya, ketersediaan jalur evakuasi, rambu jalur evakuasi, dan titik kumpul sudah tersedia di Kecamatan Cigugur. Untuk pelayanannya juga sudah melayani seluruh desa kelurahan di Kecamatan Cigugur. Keterkaitan dengan isu dengan adanya jalur evakuasi ini akan memudahkan masyarakat yang berkegiatan khususnya di daerah Palutungan dan Desa Puncak untuk melakukan evakuasi jika terjadi erupsi Gunung Ciremai. Untuk sarana-prasarana penunjang pertanian, sarana-prasarananya sebagai berikut. Untuk lahan jalan usaha tani, dapat dilihat bahwa sudah dihubungkan dengan jalan, namun luas lahan-lahan tersebut tidak melebihi 15 hektar sehingga tidak perlu dihubungkan. Lahan jalan produksi dapat dilihat. Untuk lahan jalan produksi ladang. Untuk jaringan irigasi dalam perhitungan terdapat beberapa asumsi, yaitu tidak menghitung curah hujan, terus semua mata air yang berada di kecamatan juga digunakan untuk seluruh pertanian, dan yang terakhir perbandingan jumlah tanaman di tiap luas menggunakan data sekunder.
ditemukan bahwa demand-nya sebesar 123.746,7 meter kubik per hari. Untuk supply-nya sendiri jaringan irigasi 10.601,28 meter kubik per hari. Dapat dilihat bahwa demand dan supply tidak terpenuhi. Namun berdasarkan asumsi yang dibuat sejumlah sebelumnya, kebutuhan air dapat dipenuhi dengan tanah hujan. Untuk alat dan mesin pertanian, dapat dilihat bahwa 29% responden menyatakan alas intan tersedia dan sisanya tidak. 38% responden dari total respon dan merasa tercukupi dengan ketersediaan alas intan. Untuk tempat penyimpanan hasil pertanian, 16% petani dari 49 total responden menjawab tidak tersedia, namun merasa cukup dengan ketiadaan tempat penyimpanan hasil pertanian. Untuk peternakan dapat dilihat sendiri, masih ada beberapa yang tidak terpenuhi. Untuk ketercapaian ketersediaan sarana pertanian, sarana prasarana pertanian sudah tersedia namun masih belum memenuhi kebutuhan yang ada. Untuk pelayanan, beberapa sarana pelayanan belum menjangkau seluruh petani. Perspektif masyarakat petani masih banyak yang merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Keterkaitan dengan isu pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi menunjukkan kegiatan yang berlebihan. Sarana penunjang konservasi air dapat dilihat persebarannya. Ini juga lampiran foto-fotonya dari sarana konservasi air. Kami menemukan 6 embung, 4 situ, 4 mata air, dan 5 penampung air lainnya yang semuanya berfungsi kecuali reservoir Cigugur yang sedang diperbaiki. Berdasarkan hasil kuesioner kepada petani, ditemukan bahwa 60,5% petani itu menggunakan mata air sebagai sumber air mengairi lahan pertaniannya. Berdasarkan hasil kuesioner juga, bahwa 83,3% petani sudah merasa tercukupi. Tercapaiannya ketersediaan sarana penunjang air di Kecamatan Cigugur sudah tersedia hampir di seluruh wilayahnya, kecuali Desa Puncak dan Desa Cisantana. Untuk pelayanannya sendiri, karena sarana konservasinya sudah berfungsi dengan baik dan lokasinya tersebar di hampir seluruh wilayah, sehingga sudah mendapat melayani masyarakat termasuk petani. Perspektif masyarakat berdasarkan kuesioner, khususnya petani, dapat dilihat bahwa sebagian besar petani sudah tercukupi oleh air yang dibantu oleh sarana-sarana konservasi air. Keterkaitan dengan isu dengan tersedianya sarana konservasi air di Kecamatan Cigugur ini merupakan salah satu bentuk konservasi, khususnya terhadap air yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sarana-prasarana penunjang pariwisata, fasilitas dasar objek wisata, prasarana dasar, fasilitas penunjang. Peta persebaran objek wisata di Kecamatan Cigugur. Fasilitas dasarnya berikut ini untuk yang di Curug Putri dan Pondok Pinus, di Ipukan dan Telaga Surya, The Mountain Recreation, dan Hutan Kota Mayasih. Untuk fasilitas lahan parkir di objek wisata sudah bersifat off-site dan hampir di seluruh objek wisata sudah menerapkan lahan parkir seperti ini. Untuk prasarana pariwisata, jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan persampahan dapat dilihat untuk Hutan Kota Mayasih dan kolam ikan Dewa Cigugur. Berikut ini peta jaringan jalannya. Beberapa objek wisata sudah terinikan oleh jaringan jalan dari jalan nasional, sisanya dari jalan desa. Untuk fasilitas penunjang objek wisata, untuk Biro Perjalanan ada Sanjaya Tour yang mengunjungi hampir seluruh objek wisata di Kecamatan Cigugur. Ketersediaan persebaran hotel dan rumah dapat dilihat seperti pada peta. Untuk ketersediaan sarana angkutan umum juga terdapat 3 angkot di Kecamatan Cigugur yang bisa menunjang kegiatan objek wisata. Ketercapaian persediaan sarana-prasarana pariwisata, ketersediaannya fasilitas dasar di 7 objek wisata sudah memadai namun masih belum lengkap. Untuk keterjangkauan objek wisata di Kecamatan Cigugur masih belum memadai untuk memadai dengan baik. Terkaitan dengan isu penyediaan sarana kebencanaan di beberapa objek wisata masih belum tersedia. Pengelolaan sampah di 2 objek wisata masih belum terawat karena masih terdapat sampah yang dibakar. Ketercapaian sasaran untuk sasaran 1 yaitu surplus kebutuhan dasar, kedua surplus kebutuhan penunjang. Dapat dilihat bahwa surplus dasar
secara keseluruhan telah terfasilitasi di Kecamatan Cibubur yang berada di bagian selatan. Namun kurang di bagian utara seperti di Desa Puncak dan Desa Cisantana. Untuk tercapaian sasaran 2, sarana dan prasarana kebutuhan penunjang tersedia, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan fasilitas dalam keberjalanannya.